Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim, mahasiswa program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Samarinda, Kalimantan Timur. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad Ilyasin dan Bapak Dr. Muadin selalu pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas makalah dengan tema dinamika kelompok atau grup dinamik untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Dinamika kelompok merupakan salah satu alat manajemen untuk menghasilkan kerjasama kelompok yang optimal agar pengelolaan kelompok menjadi lebih maksimal. Sebagai proses, dinamika kelompok berupaya menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga membuat seluruh anggota kelompok merasa terlibat secara aktif dalam setiap tahap perkembangan atau pertumbuhan kelompok, dan kelompok merasa terlibat secara aktif dalam setiap tahap perkembangan. Setiap orang merasakan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang lainnya. Istilah dinamika berasal dari bahasa Inggris dynamic, yang berarti mempunyai gairah atau semangat untuk bekerja. Sisi lain, dinamika berarti adanya interaksi, saling mempengaruhi, dan ketergantungan antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Menurut Abu Hurairah dan Purwanto 2010, terdapat beberapa perspektif atau sudut pandang untuk mengkonseptualkan kelompok. Seperti dikemukakan Smith Iskandar 1990, bahwa kelompok adalah sejumlah individu yang berinteraksi dengan sesamanya secara tatap muka atau serangkaian pertemuan. Tiap-tiap anggota tersebut saling menerima impresi atau persepsi anggota lain pada satu waktu tertentu dan menimbulkan pertanyaan di kemudian, yang membuat setiap anggota bereaksi sebagai reaksi individual. Berdasarkan sudut pandang tersebut, kelompok merupakan sebuah unit atau kumpulan individu yang terdiri atas dua orang atau lebih, yang terbentuk berdasarkan persepsi yang sama antar anggota, memiliki tujuan dan motivasi, mempunyai fungsi yang sama, kemudian terjadi interaksi yang menunjukkan kebergantungan masing-masing anggota. Ciri-ciri kelompok menurut Musafir Syarif Santoso 2008. Ciri-ciri kelompok sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya dorongan atau motivasi yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial dan tertuju dalam tujuan bersama. Yang kedua, adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu akibat interaksi sosial. Yang ketiga, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok secara jelas yang terdiri atas peranan dan kedudukan yang berkembang untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Adapun jenis-jenis kelompok berdasarkan struktur, kelompok dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kelompok formal. Ciri dari kelompok formal ini adalah bentuknya melalui prosedur resmi, berstatus resmi, dan didukung dengan peraturan-peraturan tertulis. Struktur dan norma-norma kelompok dirumuskan secara tegas. Tujuannya dijabarkan secara tertulis
Interaksi kelompok cenderung bersifat resmi, bukan kekeluargaan. Yang kedua, kelompok informal. Ciri dari kelompok informal ini adalah dengan pembentukan tidak melalui prosedur resmi. Anggotanya mempunyai ikatan emosional yang kuat, dirumuskan secara tegas, dan interaksi para anggotanya lebih bersifat kekeluargaan. Berdasarkan fungsinya, kelompok dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok tugas. Kelompok tugas adalah kelompok yang berfungsi utamanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang kedua, kelompok sosial adalah kelompok yang fungsi utamanya mencapai kesejahteraan sosial dan menghasilkan kebutuhan bagi anggotanya. Timbulnya kelompok sosial ini didasarkan atas rasa senang dan sukarela. Bentuk kelompok menurut Cole dilihat dari frekuensinya. Kelompok dapat digolongkan atas dua jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat serta berhubungan erat dalam kehidupan. Menurut Josh Hammond, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri atas beberapa orang yang sering komunikasi, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi dengan yang lainnya secara langsung maupun bertatap muka, tanpa melalui perantara. Misalnya, ada keluarga, ada rukun tetangga, kawan permainan, kelompok agama, dan lain sebagainya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kelompok primer adalah sekelompok kelompok kecil yang permanen dan berdasarkan kenal saling mengenal secara pribadi antara sesama anggotanya. Selanjutnya, kelompok sekunder. Secara umum, apa yang dimaksud dengan pengertian kelompok sekunder adalah kelompok yang mempunyai anggota lebih banyak, tidak selalu saling mengenal, tidak secara langsung, atau fungsional, rasional, dan lebih ditunjukkan pada tujuan pribadi. Selain itu, ciri khas paling mendasar dalam kelompok sekunder adalah anggota-anggota yang lain dan usaha kelompok tidak dikatakan sebagai alat untuk hubungan anggota dari kelompok. Yang pertama, kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Menurut Josh Hammond, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri atas beberapa orang yang sering berkomunikasi dengan terdiri atas beberapa orang yang sering berinteraksi, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi dengan lainnya. Orang yang mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka tanpa melalui perantara, misalkan ada keluarga, rukun tetangga, kawan sepermainan, kelompok atau agama, dan lain sebagainya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kelompok primer adalah kelompok-kelompok kecil yang permanen dan berdasarkan kenal mengenal secara pribadi antara sesama anggotanya. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder secara umum, apa yang dimaksud dengan pengertian kelompok sekunder, yakni kelompok yang mempunyai anggota lebih banyak dan tidak selalu saling mengenal, tidak langsung, tidak fungsional, rasional, dan lebih ditunjukkan kepada tujuan pribadi. Selain itu, ciri khas yang paling mendasar dalam kelompok sekunder adalah anggota-anggota yang lain dan usaha kelompok tidak dikatakan sebagai alat untuk hubungan anggota dari kelompok sekunder. Yang lain adalah terdapat hubungan tak langsung, bahkan tidak seperti kelompok primer. Kelompok sekunder berlangsung secara formal sehingga dalam aktivitasnya kadang bersifat kekeluargaan. Apabila demikian, maka kelompok sekunder juga berciri di mana anggota kelompok satu dengan yang lain tidak saling mengenal, tidak akrab, dan bahkan hubungannya tidak bersifat permanen. Walaupun demikian,
dalam kelompok sekunder terdapat aktivitas yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian. Sehingga dalam kelompok sekunder mempunyai anggota yang terampil. Sebab pembagian kemampuan dari anggota itu dilakukan dalam kelompok sekunder adalah untuk mencapai target dan tujuan yang ditetapkan bersama. Contohnya, kelompok sekunder sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari atau sekitar kita, seperti dalam sebuah pekerjaan, partai politik, organisasi berprofesi, serta yang memiliki pembagian kerja lainnya. Terbentuknya kelompok. Alasan utama seorang menjadi anggota suatu kelompok adalah berkaitan dengan kebutuhan untuk keamanan, kebutuhan afiliasi, kekuasaan, status, dan pencapaian tujuan. Alasan terbentuknya kelompok. Yang pertama, alasan keamanan. Salah satu alasan mengapa seseorang menjadi anggota suatu kelompok adalah untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman. Orang yang bergabung dalam suatu kelompok posisinya akan lebih kuat daripada sendirian. Selain itu, mereka akan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang kurang menguntungkan dari orang lain, terutama dari pimpinan. Misal, menentang kebijakan organisasi yang merugikan karyawan tertentu, maka dengan bergabung dengan kelompok, posisi tawar-menawar akan lebih kuat. Alasan kelompok yang kedua, yakni alasan afiliasi. Interaksi secara formal yang terjadi dalam organisasi tidak dapat dilakukan secara intens atau erat karena kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menjadi anggota suatu kelompok, maka interaksi yang terjadi dapat lebih erat, lebih bersahabat, dan lebih akrab. Alasan yang ketiga terbentuknya kelompok. Alasan kekuasaan. Kelompok informal memberikan peluang bagi seorang untuk melatih kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Orang yang ingin menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain diberikan kekuasaan tanpa wewenang formal dari organisasi. Alasan keempat, yakni alasan status. Dengan bergabung dalam suatu organisasi, seseorang dipastikan merasakan adanya pengakuan dari lingkungan bahwa ia memiliki status tertentu sesuai dengan status yang disandang oleh kelompoknya. Alasan selanjutnya terbentuknya sebuah kelompok, yakni pencapaian tujuan. Orang-orang bekerja dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang terpenting secara fisik dan mental, secara intelektual, dengan bekerja sama dalam wadah kelompok yang ada tujuan-tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai. Secara fisik, tenaga yang terhimpun dalam kelompok yang lebih besar dan tenaga yang terhimpun dalam kelompok yang lebih kuat secara mental, intelektual, ataupun ide, gagasan, maupun pendapat akan lebih berkualitas dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan sebuah kelompok. Perkembangan kelompok. Kelompok yang baru terbentuk tidak langsung dapat bekerja dengan efektivitas tinggi, karena untuk mencapainya biasanya melalui beberapa tahapan perkembangan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap orientasi, kemudian tahap konfrontasi, lalu tahap diferensiasi, dan yang terakhir tahapan kolaborasi. 1. Tahap orientasi. Pada tahap awal perkembangan ini, anggota kelompok mencoba untuk memahami tujuan kelompok dan peranan dari masing-masing anggota kelompok. Masing-masing memutuskan bagaimana kelompok ini akan dibangun dan seberapa besar mereka berperan serta dalam kelompok tersebut. Yang kedua,
Tahap konfrontasi. Sekalipun konflik bukan merupakan fase dari perkembangan kelompok, tetapi sasaran kelompok dan harapan anggota kelompok akhirnya mendapatkan sebuah tantangan. Terjadinya perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh sangat umum terjadi dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, tahap diferensiasi. Isi utama dari tahap ini adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab akan dibagi antara anggota kelompok dan bagaimana prestasi masing-masing anggota kelompok, perbedaan masing-masing individual diakui, dan tugas ditetapkan atas dasar keahlian dan kemampuan. Jika kelompok dapat mengatasi konflik, wewenang, dan dapat menciptakan harapan bersama mengenai tujuan dan tugas yang ditentukan, maka akan menjadikannya sebuah kelompok yang kohesif dan mampu mencapai tujuan. Pada tahap ini, para anggota merasakan keberhasilan yang akan dicapai kelompoknya. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan situasi yang terjadi, maka kelompok masih memerlukan adanya peningkatan kematangan dalam mengatasi sebuah konflik yang mungkin terjadi dalam perkembangannya. Tahap selanjutnya yang keempat, tahap kolaborasi. Tingkat kematangan tertinggi dalam perkembangan kelompok adalah kolaborasi, di mana ada rasa kekompakan dan komitmen yang tinggi terhadap sebuah organisasi. Perbedaan masing-masing individu diberikan dan terjadi semestinya. Konflik yang terjadi diidentifikasikan dan dipecahkan melalui diskusi. Konflik yang terjadi berkaitan dengan masalah substansi yang relevan dengan tugas kelompok. Keputusan diambil melalui diskusi yang rasional dan tidak ada upaya untuk membuat keputusan yang dipaksakan. Anggota kelompok sadar akan proses kelompok dan meningkatkan keterlibatannya dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, di manakah aspek-aspek dinamika kelompok? Tanpa disadari, sejak lahir hingga kini kita telah menjadi anggota bermacam-macam kelompok. Oleh karena itu, para tokoh sosiologi senantiasa memiliki perhatian besar terhadap gejala pengelompokan manusia. Dalam memahami aspek-aspek dinamika kelompok, Robert L. Becker memandang bahwa dinamika kelompok merupakan arus informasi dan pertukaran pengaruh antar anggota kolektif sosial. Pertukaran ini dapat diubah oleh para pemimpin kelompok dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya serta dapat menguntungkan anggotanya. Selanjutnya, tujuan, struktur, dan fungsi tugas kelompok. Tujuan kelompok merupakan gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh sebuah kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggotanya. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Tujuan kelompok dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan-tujuan individual dan tujuan-tujuan semua anggota kelompok. Selanjutnya, Johnson menjelaskan bahwa tujuan kelompok yang paling efektif harus memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, tujuan tersebut dapat didefinisikan secara operasional dan dapat diukur serta dapat diamati. Yang kedua, tujuan yang mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis, dapat diterima dan dicapai. Yang ketiga, anggota-anggota kelompok mempunyai orientasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, adanya keseimbangan tugas dan aktivitas dalam mencapai tujuan individu dan tujuan kelompok. Yang kelima, terjadinya konflik yang berkaitan dengan tujuan dan tugas kelompok dapat diselesaikan dengan baik. Keenam, tercapainya tingkat koordinasi di antara anggota kelompok. Yang ketujuh, adanya kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok.
Tujuan kelompok merupakan satu aspek dinamika. Tujuan kelompok merupakan gambaran tentang suatu hasil yang diharapkan tercapai oleh sebuah kelompok. Mengingat pentingnya posisi tujuan kelompok ini, Rushdie 1990 menggambarkan pola tujuan dalam kelompok tersebut. Struktur kelompok. So mengemukakan bahwa struktur kelompok adalah pola-pola hubungan di antara berbagai posisi dalam susunan kelompok. Dalam menganalisis struktur kelompok terdapat tiada unsur penting yang terbaik dalam struktur kelompok, yaitu posisi, status, dan peranan yang perlu ditelaah kembali. Posisi mengacu pada tempat seseorang dalam satu kelompok, status mengacu pada kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Sedangkan peranan mengacu pada hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya dalam kelompok. Menurut Cartwright dan Gender, faktor-faktor yang menentukan struktur suatu kelompok dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori besar. Yang pertama, keperluan untuk efisiensi pekerjaan kelompok. Yang kedua, lingkungan sosial dan fisik suatu kelompok. Dan yang ketiga, kemampuan dan motivasi para anggota kelompok. Ketiga klasifikasi tersebut memberikan iklim dan bentuk aturan atau fungsi peran, posisi dan status seseorang anggota dalam sebuah kelompok dalam suatu kelompok tertentu. Teman-teman yang berbahagia, demikian pembahasan makalah yang berkaitan dengan dinamik kelompok. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.